Ya, terima kasih Profesor Refli Harun yang telah berkenan untuk menjadi korban saya hari ini, ya, karena judul hari ini sudah banyak yang menyerang dan mempertanyakan pertanyaannya kok adakah mafia hukum di Indonesia, ya. Nah, itu memang pertanyaan itu sebenarnya saya kasih kata adakah demi menyelamatkan diri saya sendiri dari masalah-masalah. Makanya pakai adakah. Ya, tapi banyak teman-teman yang menyatakan kok adakah universitas. Nah, monggo Profesor Refli Harun, silakan Anda memberi tanggapan mengenai judul tema hari ini, yaitu adakah mafia hukum di Indonesia? Nah, Silakan. terima kasih Pak Jaya Suprana ya. Kita tahu tokoh yang multi talented, semua hal bisa ya. Kalau ditanyakan kepada saya, adakah ya mafia hukum di Indonesia? Jawaban saya tidak tahu, karena saya orang hukum. Tapi kalau ditanyakan kepada saya, Ya. adakah hakim yang menerima suap? Adakah pengacara yang menyuap? Adakah jaksa yang menerima suap? Adakah polisi yang menerima suap? Maka jawaban saya ada. Oh. Nah, karena sudah terbukti di pengadilan kan. Ada yang sudah dihukum berkekuatan hukum tetap. Sebagai contoh misalnya Ketua Mahkamah Konstitusi M. Akil Mukhtar dihukum seumur hidup karena menerima suap. Lalu juga Patrialis Akbar, Hakim Konstitusi juga menerima suap. Beberapa hakim di jajaran Mahkamah Agung ya, baik pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi, itu juga dihukum karena menerima suap. Demikian juga jaksa, terakhir jaksa Pinangki ya, juga dihukum menerima suap. Juga polisi, dulu ada yang namanya Joko Susilo, juga dihukum karena korupsi, salah satunya menerima suap. Termasuk juga Irjen Napoleon Bonaparte, bareng Pinangki dalam kasus Joko Chandra, juga dihukum menerima suap. Jadi berdasarkan fakta itu, saya mengatakan, kalau fakta, saya bisa mengatakan ada penegak hukum, baik hakim, jaksa maupun polisi yang menerima suap. Dan itu sudah dihukum dan berkekuatan hukum tetap. Tapi apakah ada mafia hukum atau tidak? Nah, itu saya mengatakan karena ini kualitatif sifatnya. Tapi yang jelas pelanggaran-pelanggaran, kejahatan-kejahatan hukum oleh penegak hukum ada. Begitu. Oke. Nah, sekarang saya kagum sekali. Ternyata daya ingat Anda itu betul-betul memori Anda fotografik ya. Kalau Anda ingat semua itu tokoh-tokoh yang terkena masalah tuduhan dan terbukti menerima suap. Nah, pertanyaan mungkin saya rubah sedikit. Apakah ada yang tidak terbukti? Apakah ada yang menerima suap tetapi tidak terbukti menerima suap? Monggo. Nah, karena ini tidak terbukti, maka jawabnya harus dengan keyakinan. Kan kalau orang hukum itu keyakinan atau keimanan? Kalau jawabnya dengan fakta dan data harus terbukti, proven. Nanti dulu. Tapi kalau tidak terbukti, ya, maka jawabnya dengan keyakinan. Nah, saya yakin banyak penegak hukum yang menerima suap, ya, tentu banyaknya itu relatif, pasti kita tidak bisa exactly apakah 50%, 20%, tapi banyak lah. Nah, banyak, tetapi banyak pula yang tidak diproses hukum. Atau katakanlah kita bisa melihat misalnya dari gaya hidup para penegak hukum, dan kita merasa heran dari mana harta kekayaannya ya, yang sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan profiling harta atau penghasilannya. Nah, ini hampir merata rasanya. Nah, kita bisa patut menduga bahwa mereka mungkin dalam tanda kutip terlibat pada hal-hal seperti itu, jual beli perkara ya.
sebagaimana dikatakan Habib Rizik tuh ketika dia membuat replik duplik, ya, kami mungkin tidak sopan, tapi kami tidak pernah jual beli perkara dan kasus kepada jaksa penuntut umum, ya. Jadi kalau pertanyaannya tadi, ya saya mengatakan yakin, tapi keyakinan ini baru separuh di dalam hukum, karena separuhnya lagi harus didukung oleh fakta dan data, atau fakta-fakta hukum. Begitu. Jadi kalau boleh saya tafsirkan sedikit atau saya kembangkan, keyakinan Anda sudah mendekati keimanan, begitu, nggih? Iya, keimanan di luar hukum, karena saking sulitnya menyelesaikan problem hukum kita. Jadi banyak orang sudah melakukan pendekatannya bukan lagi pendekatan yuridis, tapi meta yuridis. Waduh, meta yuridis. Jadi separuhnya sudah berpasrah kepada Yang Maha Kuasa. Padahal kan tidak boleh begitu. Jadi sebagai orang hukum, saya mengatakan, Pak Jaya, kita harus berpatokan pada cita-cita kita untuk menegakkan hukum sebagai rehstat, sebagai rule of law, sebagai negara hukum. Nah, karena itu kita tidak boleh mengandalkan pada pendekatan-pendekatan yang meta yuridis seperti itu. Karena bangsa ini harus berupaya. Karena ada kekuasaan, ada yang menggawangi hukumnya, ada yang diberikan mandat, ada rakyat yang melihat, dan lain sebagainya. Tapi dalam banyak kasus, dalam banyak hal, kadang-kadang kita hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan hakim menegakkan keadilan, mudah-mudahan jaksa tidak diintervensi, mudah-mudahan aparat penegak hukum atau kepolisian tidak bermain mata, dan lain sebagainya. Nah, itu pendekatan putus asa sudah dari orang yang berharap bahwa hukum ditegakkan sebenar-benarnya, begitu. Itu ada keputusasaan di situ. Ya, karena kalau kita bicara mengenai era reformasi misalnya, banyak orang kalangan hukum mengatakan politik mungkin kena gelombang reformasi. Paling tidak kita bisa rasakan dulu yang namanya negara kita sangat otoriter, otoritarianistik. Ngomong sedikit dilibas. Kalau sekarang mengkritik Presiden Jokowi, ya masih aman-aman saja, ya kan? Dari sisi ekonomi dulu sentralistik mungkin. Kekuasaan atau kekayaan hanya dikuasai. Sekarang posturnya mungkin kurang lebih sama, tapi ada kesempatan untuk berdemokrasi secara ekonomi. Tetapi di dunia hukum, itu banyak orang yang mengeluh, inilah sektor yang tidak tersentuh reformasi 1998. Artinya praktik-praktik korupsi, praktik-praktik suap, praktik-praktik yang so-called disebut orang sebagai mafia peradilan, itu atau mafia hukum itu masih terjadi, dan bahkan sekarang barangkali jauh lebih akut karena tidak ada lagi aktor-aktor yang katakanlah single determinator. Jadi penentu tunggal. Semua orang bisa menjadi player, bisa jadi pemain. Kira-kira begitu. Jadi Anda, saya tertarik sekali perkataan meta hukum tadi. Tapi ternyata ada juga kuantum hukum, ya, anunya situ. Gila sungguhan. Nah, begini, mungkin saya, ya ini saya sudah nggak ngerti lagi ya. Kita mau bicara ini, sebetulnya kita bicaranya secara hukum atau secara psikososial atau politik atau apa ini, kita sudah nggak bisa etika dan lain-lain. Begini, saya ambil satu contoh. Saya punya seorang sahabat, betul-betul sahabat, dan saya kenal beliau seorang penegak hukum yang sejati. Saya nggak akan sebut namanya, ya, karena ini nanti akan menimbulkan masalah. Karena buat saya bukan beliau, tapi saya ini ingin tahu kenapa kok bisa terjadi begitu. Beliau belakangan ini pernah mengeluh kepada saya. Karena beliau sekarang memegang jabatan yang sangat penting dalam soal hukum ini. Beliau mengeluh karena banyak sekali keputusan
ini ya karena sekarang beliau sebagai seorang yang berpengaruh di bidang hukum ini, banyak hal yang beliau itu tidak setuju. Tetapi karena jabatan struktural beliau itu ada di dalam pemerintah, sehingga beliau tidak bisa meluruskan itu lagi, karena ya itu dia, kalau beliau meluruskan berarti beliau mengkhianati atasannya atau begitulah kira-kira. Nah, jadi bagaimana Pak ini, karena kan katanya hukum itu kan diserahkan kepada nurani para penegak hukum. Nah, di sini kan kelihatan sekali konflik ini, nurani mereka sudah nggak bisa bicara lagi. Silakan. Iya, mudah-mudahan teman Pak Jaya Suprana itu bukan Profesor Mahfud MD ya, mudah-mudahan. Iya, saya nggak mau menjawab itu. Sudah, pokoknya Anda jangan ya, Jadi, Anda jangan, saya kalau mengatakan dua istilahnya, hal, ya. kalau istilah bahasa Joko sopo-sopo gitulah anunya. Oke. Nah, bagaimana hasilnya? Jadi saya mengatakan dua hal dalam hal penegakan hukum atau law enforcement ini. Hakim atau penegak hukum yang korup itu penegak hukum yang bodoh sama bahayanya dengan penegak hukum yang korup. Jadi kalau yang korup, walaupun dia pintar, walaupun dia tahu hukumnya, tapi karena sudah dibayar, maka dia tidak akan mampu membuat sebuah putusan atau langkah hukum yang adil, yang benar. Itu yang korup. Saya kategorikan korup ini termasuk mereka yang tidak independen. Jadi memutuskan karena didesak atau ditekan atasan, misalnya begitu. Baik atasan dari atas maupun atasan dari samping, para cukongnya. Ya. Nah, yang kedua adalah penegak hukum yang bodoh. Penegak hukum yang bodoh ini sama bahayanya juga. Karena dia bisa menegakkan hukum, bisa memutuskan sesuatu tidak berdasarkan ilmu pengetahuan yang cukup. Ini sebagai contoh misalnya, ketika seorang jaksa, saya tidak tahu di mana, walaupun mungkin orang subscriber atau penonton talk show ini tahu kejadiannya, tapi saya tidak mau menyebutkan. Ojo kondo-kondo. Ya, oke. Misalnya yang mengatakan bahwa pelanggaran protokol kesehatan itu adalah kejahatan. Itu kan fatal sekali. Itu sangat fatal. Bagaimana mungkin sebuah pelanggaran protokol kesehatan yang ancamannya hanya maksimal 1 tahun disebut sebagai sebuah kejahatan. Padahal kalau kejahatan, saya pernah mengatakan, ya semua pelanggar protokol kesehatan ya itu harus diproses karena kejahatan. Kan kita tidak boleh membiarkan kejahatan. Perkara kemudian prosesnya itu ada yang dihukum 1 tahun full, ada yang 6 bulan, ada yang barangkali 1 bulan, itu soal prosesnya. Tapi harus diproses karena ada prinsip equality before the law. Nah, saya membayangkan terlepas barangkali dia tidak independen, wah ini penegak hukum seperti ini, penegak hukum yang saya bilang tidak pandai. Penegak hukum yang tidak cukup ilmunya, karena itu ketika dia melakukan judgment, melakukan langkah hukum, bisa jadi dia keliru karena tidak dibekali ilmu pengetahuan yang cukup. Seperti itu. Karena penegak hukum itu ya dia harus 1 langkah di depan orang awam. Kalau orang awam saja bisa membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, masa dia penegak hukum tidak bisa membedakannya? Kira-kira begitu Pak Jaya. Jadi kalau begitu, untuk penegak hukum itu penting yang berintegritas, tapi integritas saja tidak cukup, dia juga harus punya kualitas atau kapasitas. Oke, saya paham benar. Nah, jadi saya kok membanding, jadi menurut saya hukum ini sebetulnya termasuk seni keadilan, di mana kemudian seperti halnya musik, itu satu karya musik bisa menjadi indah kalau dimainkan oleh seseorang yang menguasai perasaannya, menghayatinya, ya, dan
Itu, tapi kalau dimainkan oleh seorang yang tidak memahaminya bisa menjadi nggak enak didengarnya begitu. Nah, Ya. sebegini, saya itu dari dulu dihantui oleh istilah hakim. Hakim itu, keputusan hakim diserahkan kepada nurani sang hakim. Nah, apakah itu benar? Karena nurani manusia kan beda-beda, Pak. Ya itu kan bahaya sekali. Ya seperti tadi contoh Anda, ada orang yang kemudian tidak menguasai ilmu hukum dalam arti sebagai ilmu, kemudian dia membuat satu keputusan, ya hasilnya menjadi sumbang di sini. Nah, bagaimana pendapat Anda mengenai kenapa kok hukum ini diserahkan kepada nurani? Kan berbahaya sekali. Silakan. Ya. Jadi pernyataan Pak Jaya itu kurang lengkap. Karena sesungguhnya hakim itu harus memutuskan berdasarkan dua hal, yaitu hukum dan keadilan. Jadi law and justice. Oke. Kenapa begitu? Hukum itu adalah apa yang tersurat. Mulai dari kitab hukum, undang-undang, dan lain sebagainya. Keadilan apa yang di dalam diri kita. Karena yang memutuskan itu manusia, bukan robot. Jadi tidak bisa kita pakai prosesor komputer melihat persoalan lalu kemudian kita terapkan pasal. Karena di situ ada seninya. Nah, seninya itulah yang kemudian bisa mempertimbangkan apakah dia perlu dihukum maksimal, apakah cukup separuhnya, apakah misalnya dibebaskan sama sekali karena ada alasan pemaafnya. Nah, hukumnya sama, tetapi kejadiannya sama, tetapi bisa saja hukumannya berbeda. Karena tadi mempertimbangkan ada aspek manusia, aspek kemanusiaan hakimnya. Jadi dia melihat bahwa orang tersebut misalnya membunuh, tapi membunuh secara terpaksa misalnya. Karena itu hati nurani hakimnya yang kemudian bergerak untuk meringankan hukuman atau bahkan membebaskan. Padahal hukumnya mengatakan siapa yang membunuh, maka dia harus dihukum. Itu hukumnya. Tetapi keadilannya menyatakan tidak demikian. Nah, jadi misalnya orang yang korupsi katakanlah 100 juta, ya harusnya beda dengan orang yang korupsi kira-kira untuk mempertahankan hidup, kira-kira begitu. Kasus korupsi sebagai extraordinary crimes harusnya dihukum lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran protokol kesehatan, kan kira-kira begitu. Jadi ada rasionalitas, ada keadilan di sana. Jadi orang tidak bisa mendasarkan hanya pada keadilan karena keadilan itu sifatnya sangat subjektif, tetapi tidak bisa hanya mendasarkan pada hukum, teks-textbook, karena itu adalah benda mati. Jadi harus perpaduan di antara hukum dan keadilan itu. Begitu Pak Jaya. Oke, jadi artinya subjektivitas dan objektivitas ini harus dijadikan satu, diaduk menjadi satu untuk mengambil kemudian satu keputusan hakim di situ. Nah, justru saya di situ melihat bahayanya, Pak. Karena kalau kita serahkan kepada ya tadi Bapak sudah Prof sudah menyatakan bahwa itu memang subjektif. Ya kan bisa saja ya ada saya umpama menjadi seorang hakim. Nah, kebetulan terdakwanya itu perempuan cantik ya, dan saya tertarik ya, pokoknya simpati sekali. Nah, kemudian kalau hakimnya seorang perempuan yang kebetulan sama-sama perempuan yang tidak suka perempuan cantik, nah kan bisa saja keputusannya walaupun kejahatannya atau kesalahannya sama itu menjadi berbeda. Ya, jadi kita harus pahami bahwa yang namanya sebuah putusan, kalau di pengadilan kan namanya putusannya. Sebuah putusan hakim itu harus memuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya.
pertimbangan hukum itulah yang bisa menjelaskan mengapa seseorang dihukum sekian tahun misalnya. Nah, pertimbangan hukum ini adalah masalah penerapan hukum. Faktanya sudah selesai, clear. Begitu fakta sudah selesai, maka hukum akan diterapkan. Nah, dalam penerapan hukum itulah nanti bisa dicek kalau seandainya dia memutuskan tidak adil pada tingkat yang lebih tinggi. Misalnya pengadilan tinggi, bahkan Mahkamah Agung sampai institusi peninjauan kembali. Jadi ada stage seperti itu, tapi ini asumsinya bahwa hakim itu betul-betul memutuskan berdasarkan hukum. Dan subjektivitas keadilan tersebut akan diuji berdasarkan hukum yang ada. Jadi dia tidak bisa misalnya mengabaikan fakta-fakta persidangan, hanya melihat bahwa terdakwanya cantik, kira-kira begitu, atau tidak. Dia harus based on fakta-fakta persidangan. Setelah semua digelar, semua diketahui, barulah kemudian keadilannya yang bermain untuk memutuskan apakah akan memberikan putusan berat, setengah berat, atau ringan. Begitu. Oke, nah kalau gitu begini, ada seorang terdakwa A, beliau mencuri ayam 1 ekor. Ya. Ya, kemudian beliau mencuri karena punya kebutuhan anaknya mau sekolah. Ya, jadi dia kemudian dihukum sesuai dengan keputusan hakim yang sudah menilai semua faktor itu sudah masuk semua. Mencuri gini-gini. Kemudian ada pencuri B juga mencuri ayam. Ya, seekor juga untuk ya anaknya sekolah juga. Jadi samalah alasannya. Jadi seharusnya kan dua terdakwa ini harusnya menerima hukumannya yang sama, persis kan? Bisa belum tentu, karena tidak pernah ada sebuah perbuatan yang persis sama. Oke. Ya, sudah ya. Pasti ada sisi berbedanya. Makanya kemudian di sana adalah ada faktor-faktor yang meringankan, ada faktor-faktor yang memberatkan. Jadi kalaupun misalnya katakanlah dianggap persis sama, tapi sang pelaku ini bisa berbeda. Satu residivis misalnya yang kerjanya tukang maling ayam, satu baru 1 kali maling ayam. Nah itu hukumannya berbeda. Iya, tetap berbeda. Iya, pokoknya ya kalah dah, saya kalah dah. Nah, sekarang, tapi kita kan bicara soal ayam. Tapi kan kita sekarang melihat ada kenyataan. Sekarang saya bicara dari kalangan yang teman-teman saya kan ada yang ahli korupsi juga ya. Ada. Mereka bilang begini, Pak. Yang penting sekarang ini kalau korupsi itu harus di atas 1 triliun. Ya, supaya ini kalau di atas 1 triliun kamu aman, ya. Loh, saya tanya kenapa? Ya kalau dengan 1 triliun kamu bisa bagi-bagi, ya. Nah, bagi-bagi gitu. Kemana saya nggak bilang ya, tapi bagi-bagi dan itu nanti kamu nggak akan, pokoknya aman lah. Ya. Tapi kalau kamu di bawah 1 triliun, wah itu resiko. Apa artinya ini, Prof? Jadi kalau kita bicara tentang integrated criminal justice system, kita bicara proses mulai dari yang namanya penyidikan, kemudian di pendakwaan, penuntutan ya, dan kemudian juga vonis, dan kemudian bagaimana menjalani vonis tersebut di lembaga pemasyarakatan, misalnya begitu. Kadang-kadang orang loss-nya hanya sampai vonis saja.
Katakanlah penegakan hukumnya bagus, vonisnya benar, dihukum sesuai dengan ilmu pengetahuan, sesuai dengan fakta dan data, dan sesuai dengan keyakinan hakim yang lazim. Tapi menjalani vonisnya yang nggak benar. Jadi divonis 5 tahun, tapi malam hari keluar melulu. Kira-kira begitu. Jadi kadang-kadang itulah yang menjadi isu bahwa uangnya itu untuk membayar petugas, dan ini sudah menjadi rahasia umum. Terutama di katakanlah lembaga pemasyarakatan yang menampung orang-orang berduit. Itu sudah menjadi rahasia umum, kadang-kadang sering dilakukan sidak. Tapi pada masa tertentu, pada pejabat tertentu, sidak tidak pernah dilakukan. Jadi mereka yang di sana itu, misalnya alat komunikasi, mereka punya semua alat komunikasi, padahal mestinya tidak boleh tahanan memiliki alat komunikasi. Pernah dulu seorang pejabat keceplosan ngomong begini dalam acara Indonesia Lawyers Club, ya, saya baru saja di WA sama si A, katanya. Ya. Dia ngomong dengan santainya, dia ngomong mengenai COVID. Jadi tahanan ini mengeluh karena overcrowded-nya lembaga pemasyarakatan. Nah, dia me-WA sang pejabat ya untuk meminta perhatian agar tahanan-tahanan yang sudah menjalani 2/3 hukuman itu dibebaskan. Tapi dari situ kan terungkap fakta, loh, berarti dia ada alat komunikasi, ada mobile. Padahal itu sudah menjadi rahasia umum. Tahanan pegang itu semua. Tetapi biasanya saling kode. Kalau mau sidak, ada sidak ya. Itu yang sering saya dengar ya. Sehingga mereka kemudian back to normal lagi seperti tahanan pada umumnya. Begitu sidak nggak ada, selesai. Atau kadang-kadang barangkali sidak hanya untuk entertain aja. Misalnya entertain wartawan ketika ada isu bahwa lembaga pemasyarakatan tersebut napinya bisa kemana-mana, sang pejabat karena yang dihadapi adalah media, masyarakat, ayo kita buktikan. Tapi sebelum dibuktikan sudah ada persiapan, mungkin begitu. Jadi ini sudah jadi rahasia umum yang pernah diangkat misalnya oleh satu talkshow di televisi, bagaimana sel-sel mewah para pejabat publik yang kena kasus korupsi itu ada di sana, dan mereka juga kadang-kadang sering keluar. Ya selalu alasannya sakit, ya cek kedokteran dan lain sebagainya. Tapi investigasi talkshow ini, ya karena dia ada awal investigasinya, dibantah juga oleh kasus-kasus napi korupsi di daerah yang sama juga blengernya dengan napi-napi lainnya, karena dia disatukan dengan napi-napi lainnya yang sudah overcrowded. Beda dengan koruptor-koruptor kelas kakap yang tidak akan overcrowded karena dia masuk lapas yang kira-kira lebih manusiawi. Jadi tidak sama juga, sama-sama koruptor, tapi bisa beda perlakuannya karena satu koruptor kelas kakap, satu kelas menengah atau kelas teri. Kira-kira begitu. Jadi, nah itu justice-nya nggak jalan, ya itulah, itu permasalahan di hilirnya. Sehingga orang tidak akan punya deterrent effect, tidak akan punya efek jerah. Jadi kalau misalnya tahanan lain, napi lain melihat perlakuan seperti itu, dia akan dendam. Dia tidak akan muncul kesadaran. Napi yang diperlakukan atau memperlakukan diri seperti itu, ya dia berpikir bahwa uang segalanya untuk membeli. Sehingga dua-duanya tidak akan menjadi manusia yang utuh kembali ketika kembali ke masyarakat begitu. Aduh, ya. Nah, tadi Anda menyebut masalah overcrowded. Ya. Nah, kalau ini teman saya sebut namanya. Itu namanya Yasona Lawli, dokter, yang profesor juga. Ya, itu beliau ngeluh sekali kepada saya bahwa penjara kita overcrowded. Jadi sudah sangatlah, sudah nggak manusiawi lagi. Dan beliau saya kenal, beliau punya rasa kemanusiaan yang tinggi. Beliau ingin itu mengurangi itu semua, tapi beliau tahu untuk menambah
jumlah penjara, ya itu biaya kita nggak punya. Nah, tapi ada caranya, yaitu hukuman sosial, kerja sosial. Ya. Kenapa, Profesor Harun, kenapa kok Indonesia kok susah sekali? Padahal ya saya tahu Profesor Yasona sudah berjuang ya di DPR dan pokoknya sudah babak belur kemana-mana lah. Tapi hukuman kerja sosial di Indonesia seolah-olah nggak mungkin, mustahil diterapkan. Padahal ya Prof. Harun tahu sendiri di Australia ya dan mana-mana itu kan hukuman kerja sosial kan merupakan satu solusi untuk hukuman-hukuman tertentu. Ya bukannya semua kerja sosial, tapi adalah yang dikenakan kerja sosial, seperti contohnya umpamanya seperti apa yang disebut sebagai penistaan agama. Kan mestinya malah yang menista itu kan bisa dihukum bahwa dia kemudian harus kerja di agama yang dinista itu untuk memperbaiki kesalahannya, dan itu kan untuk bangun masjid, bangun gereja dan lain-lain kan sebetulnya kan lebih produktif daripada nongkrong di penjara kemudian sudah overcrowded juga nanti pura-pura di penjara segala Gimana Prof. Harun pendapat Anda? Pertama, saya prihatin dengan mendengar pernyataan itu. Bagaimana mungkin seorang pejabat publik yang seharusnya bisa mengimplementasikan itu, merealisasikan itu, atau ikut merealisasikan itu mengeluh. Kalau menteri hukumnya saja mengeluh, apalagi kita yang bukan menteri hukum, itu satu. Jadi permasalahan serius. Nanti ketika sampai ke presiden, presiden mengeluh juga. Sampai ke Komisi 3 DPR, DPR mengeluh juga. Nah, harusnya kan instead of mengeluh, harus ada yang mau menginisiasi perubahan. Itu satu. Yang kedua, kenapa overcrowded? Salah satunya pendekatan mengenai narkoba. Yes, betul. Jadi, betul sekali. Jadi napi narkoba ini yang bikin overcrowded. Yes. Karena kita menganggap bahwa pemakai itu melakukan kejahatan, tindak kriminal, maka dia pun dihukum. Banyak orang yang sudah mengatakan seharusnya yang kriminal itu adalah pengedar dan produsen. Itu kriminal. Tapi pengguna itu harusnya hukumannya hukuman rehabilitasi. Nah, hanya persoalannya Pak Jaya, lagi-lagi kita bicara mengenai fasilitas. Fasilitas untuk rehabilitasi terbatas. Saya dulu pernah punya saudara dari desa, mungkin terpengaruh lingkungan, tiba-tiba narkoba. Masuk dia sebuah rehabilitasi di Jakarta. Bayarnya 10 juta. Padahal orang miskin dia. Bayangkan. Tapi karena keluarganya ingin, katakanlah, menyingkirkan dia dalam tanda kutip, biar tidak mengganggu di desa itu, ya udah. Terpaksalah mungkin jual sana, jual apapun, urunan untuk menyekolahkan dia dalam tanda kutip. Coba bayangkan. Jadi banyak korban-korban yang seperti itu. Nah, kalau tidak bayar, maka tidak mungkin dapat fasilitas yang memang sudah sangat terbatas itu, tempat rehabilitasi. Jadi kalau misalnya yang narkoba itu kepala-kepala daerah, gampang biasanya kan. Nah, akhirnya hukumannya hukuman biasa, hukuman badan penjara itu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah untuk hukuman sosial tersebut, lagi-lagi masalahnya adalah kontrol. Lebih sulit mengontrol orang yang melakukan kerja sosial ketimbang menjebloskan dia ke dalam tahanan. Karena mengontrol itu membutuhkan administrasi, membutuhkan trust, macam-macam. Ya, betul. Bagaimana nanti kalau dia bukannya kerja sosial, malah dia tidur di rumah dan dia bayar aja. Misalnya disuruh kerja di masjid, dia bayar marbot. Ya. Sementara petugas lapas, jangankan untuk mendampingi dia, untuk di lapasnya sendiri itu sudah terbatas, yang overcrowded itu. Jadi memang ada persoalan-persoalan yang menurut saya agak complicated jadinya, begitu. Yang ujung-ujungnya memang
bagaimana kita membangun sebuah sistem penegakan hukum yang berintegritas sesungguhnya. Gitu. Nah, kalau saran Prof, sebetulnya kita mulai dari mana, Pak, untuk membangun hukum yang berintegritas itu? Saya ingin mengatakan mulai dari, saya langsung tunjuk nama saja, mulai dari Presiden Republik Indonesia. Caranya, caranya, oke. Nah, karena dalam sistem pemerintahan presidensil, ini bidang saya hukum tata negara, dia adalah primus inter pares. Oke, terus ya gimana anunya? Ya, misalnya begini, mulai dari cara yang moderat sampai cara yang radikal. Jadi sebagai presiden dan juga kepala pemerintahan dan kepala negara, dia memiliki instrumen untuk mengubah sesuatu yang sulit dengan negosiasi menjadi mudah. Misalnya instrumen peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Misal ini ya, pernah diwacanakan begini. Ini hakim-hakim ini dianggap banyak yang korup, ya kan? Ada ide radikal. Gimana kalau hakim itu direkrut ulang aja, dites ulang semua? Oh, tes wawasan kebangsaan. Bukan, tes integritas, ya kan? Nah, betul-betul direkrut ulang dan yang lolos integritas dipertahankan, yang tidak lolos dibuang. Nah, yang seperti itu kan harus mengubah undang-undang. Undang-undang itu kalau bikinnya di DPR lama, proses negosiasi dan lain sebagainya. Tapi kalau bikin perpu gampang. Hanya memang perpu kan mengandaikan ada dukungan politik. Kalau dukungan politiknya tidak ada, maka dia lemah. Karena itulah kita membutuhkan pemimpin yang kuat, strong leader. Tapi baik hati, benevolent. Nah, perpaduan antara pemimpin yang kuat dan baik hati. Baik hati terhadap siapa? Baik hati terhadap perubahan-perubahan yang baik, rakyat secara keseluruhan. Ya. Kalau baik hati terhadap hakim, ya percuma dong. Ya, jadi bukan baik hati kepada konglomerat, baik hati kepada orang berduit, bukan begitu. Tapi baik hati untuk melihat perubahan yang lebih baik negara ini. Oke. Kan banyak dalam sejarah pemimpin-pemimpin yang kuat, dia mengawal transformasi dan kemudian dia step down. Nah, kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang seperti itu, mengawal transformasi secara radikal. Setelah itu, ya dia bangun sistem demokratis dan dia misalnya ikut sistem itu atau dia mundur dari sistem itu. Nah, tapi biasanya kalau strong leader ini kan berkelindan dengan jiwa yang otoriter. jadi yang kita cari itu adalah raja yang bijaksana. Kalau zaman dulu banyak Hasanah yang begitu kan. Dari zaman-zaman kekhalifahan, mungkin zaman-zaman Raja Jawa, ada Ratu Sima, ya kan? Mungkin juga raja-raja lainnya yang dikenal bijaksana. Tapi di abad modern ini kita sulit menemukan pemimpin yang dia strong leader, tapi at the same time dia adalah orang yang betul-betul bijaksana dan baik hati. Kan jarang. Nah, kalau boleh saya tanya, apakah saya boleh, kalau boleh saya tanya, apakah Nelson Mandela termasuk seperti itu? Nelson Mandela, saya mengatakan bahwa kalau dibilang strong leader betul, tidak juga. Dia muncul pemimpin yang berasal dari sejarah sesungguhnya. Dari dia muncul sebagai pemimpin dari bawah yang sudah dipenjara dan lain-lain, sehingga membentuk karakter dia. Tapi Nelson Mandela sendiri orang yang lemah lembut sesungguhnya. Orang yang sangat lemah lembut, tapi dia merepresentasikan bukan pemimpin, tetapi merepresentasikan orang yang dipinggirkan kan, orang kulit hitam. Jadi, nah dia menjadi pemimpin itu karena proses sosiologis, sosial politik. Tapi yang kita butuhkan betul-betul pemimpin yang elected, yang dipilih, yang sekolahnya baik, yang pengetahuannya baik, tapi sekaligus jiwa sosialnya tinggi, yang benevolent, yang juga punya wibawa tinggi, di mana orang mau dengar omongannya. Seperti lagu Ahmad Dhani, Tuhan kirimkanlah aku pemimpin yang baik hati. Ya. Bukan apakah kekasih. mungkin Roosevelt?
Ya, jadi setiap masa itu memang kadang-kadang ada memunculkan pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Jadi dia tidak bisa sepanjang masa juga, ya kan? Yang namanya Franklin Roosevelt itu adalah Presiden Amerika Serikat yang bisa terpilih sampai 4 kali. Pada jabatan yang keempat baru 1 atau 2 bulan atau 3 bulan dia meninggal. Dan sejak itulah kemudian ribut di masyarakat Amerika Serikat mengenai pembatasan jabatan presiden. Karena ya tadi power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Orang berpikir, waduh, kalau kita membiarkan orang kuat memerintah terus-menerus, maka yang terjadi adalah bukan lagi kebaikan, tapi sudah vested interest, sudah penumpukan kekayaan, sudah korupsi dan lain sebagainya. Jadi orang kuat pun harus dibatasi durasinya, jangan sampai terus-menerus juga. Jadi kalau dari itu bisa disimpulkan sampai sekarang dalam sejarah belum ada seorang pemimpin yang seperti yang kita butuhkan itu. Prof. Unfortunately, saya mengatakan belum. Kalau misalnya test case-nya adalah pemberantasan korupsi, saya berani mengatakan belum ada presiden di Republik Indonesia yang berhasil melakukan pemberantasan korupsi. Dan kita bisa cek itu. Contoh misalnya IPK kita, Indeks Persepsi Korupsi kita yang dibuat Transparansi Internasional, sekarang nilai kita 37. 37 itu termasuk negara-negara korup kita. Jadi 0 sampai 25 itu sangat korup, 25 ke atas sampai 50 korup, nah kita masuk wilayah itu, negara korup. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa pemimpin kita sudah berhasil memberantas korupsi, apalagi IPK kita itu turun dari tahun lalu 40 ke 37. Jadi bukannya trennya naik terus, tapi malah turun. Padahal mencapai nilai 40 itu tidak mudah, karena kita modalnya mulai dari nilai 25 ke bawah begitu. Kenapa? Ini pertanyaan menarik. Kenapa? Saya mengatakan 2 hal mungkin. Willingness dan ability. Jadi apakah pemimpin itu sebenarnya punya keinginan? Apakah dia punya kemampuan? Nah, saya khawatir Pak Jaya, dua-duanya tidak punya. Kemampuan untuk melakukan pemberantasan korupsi tidak punya, keinginan juga tidak punya. Kalau sudah yang begini ini, wah berat kita. Jadi kalau dua-duanya punya, baru bisa jalan. Willingness ada, ability ada. Tapi kalau willingness saja ada, tapi ability nggak ada, nggak jalan juga. Ya kan? Dia able, dia mampu, karena kita lihat dia kuat, tapi dia nggak punya keinginan juga bermasalah. Nah, saya menganggap bahwa pernah saya kritik karena kita kan negara demokratis, mudah-mudahan pernah menulis di Kompas, saya katakan memimpin penegakan hukum, saya mengatakan problemnya di 2 itu, yaitu keinginan dan kemampuan. Jadi sebaiknya dalam pemilihan yang akan datang kita menggunakan 2 faktor itu untuk sebagai kaidah kita memilih Presiden Republik Indonesia mendatang. Ya, kalau kita lihat untuk semua aspek kan memang harus 2 itu kan, kemampuan dan keinginan. Jadi ada orang mampu, banyak di antara kita mampu menjadi juara, tapi karena malas yang pernah mau latihan, kira-kira begitu. Ada orang latihan terus-menerus, padahal dia nggak punya kemampuan, bakat aja nggak ada. Sehingga kita membutuhkan 2 itu. Ada kemampuan yang ditunjukkan dari bakat yang besar dan ada keinginan. Nah, 2 hal ini kan mestinya hidup di dalam sebuah sistem yang terbuka. Hanya masalahnya, saya kembali pada tema ini, presidensial threshold kita, ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, itu sudah membatasi munculnya bibit-bibit pemimpin bangsa yang terbaik. Iya. Gitu. Makanya saya termasuk orang yang mau berjuang lagi untuk menjebol dinding presidensial threshold ini agar semua partai politik itu bisa mencalonkan calon-calon terbaik. Itu baru separuh kerja. Separuhnya lagi adalah menciptakan sebuah proses berpemilu yang jujur dan adil. Yang unfortunately sampai hari ini saya mengatakan belum ada
sejak pemilu era reformasi ini, pemilu yang jurdil itu. Pemilu selalu diwarnai dengan kecurangan, kekurangan, dan sayangnya legislator, para pemimpin tidak mau memperbaiki itu karena dia produk dari proses yang demikian. Nah, ini ada conflict of interest sehingga mereka tidak mau memperbaiki yang existing seperti itu karena itu akan menikam dirinya sendiri. Makanya dibiarkan saja gray area tersebut karena mereka yakin mereka akan bisa memanfaatkan gray area tersebut untuk keuntungan-keuntungan pribadi. Ya, betul. Aduh, ya. Jadi sebetulnya masalah hukum ini merupakan bagian dari akibat, ya. Sebetulnya bukan penyebab. Dan ini adalah ya, tentu saja karena kan hukum hanyalah subsistem kan dari sistem kehidupan kenegaraan kita secara umum. Jadi kalau sistem kenegaraan kita secara umum sakit, maka subsistem-subsistemnya itu bisa sakit juga. Bahkan barangkali di bidang seni dan budaya bisa sakit juga. Tiba-tiba perlombaan itu tidak yang terbaik yang menang. Tapi karena dia anak bupati, anak wali kota dan lain sebagainya, sering terjadi begitu kan? Di dalam seni dan budaya juga ada kecurangan dan kekurangan yang banyak. Iya, dan sebetulnya ini ketidakadilan itu kan termasuk kebudayaan. Ya. Nah, hukum itu masuk kebudayaan, masuk peradaban kan anunya. Waduh, saya kalau begini, waduh, Anda optimis, Anda berhasil memperjuangkan threshold itu? Kalau cuma materinya ansih, saya yakin 100%. Karena hampir semua pakar hukum mengatakan yang namanya presidensial threshold itu tidak punya landasan konstitusional, bertentangan dengan konstitusi. Pertanyaannya, kok MK masih mempertahankan? Sederhana sekali, saya kritik MK secara terus terang. Karena tangan-tangan kekuasaan masih menjangkau juga kekuasaan yudikatif ini. Itu masalahnya. Pertanyaannya, mengapa orang mempertahankan presidensial threshold? Sederhana, agar gampang mencurangi pemilu. Karena kalau calonnya cuma 2, head to head begini, kan mudah kita menghitungnya. Jadi itu yang berbahayanya. Karena unit yang dihitung kan cuma 2. Sehingga dengan katakanlah mengetahui dan punya jaringan kekuasaan, misalnya penggunaan state apparatus yang dari mulai tingkat desa, kampung sampai tingkat nasional, maka siapapun yang menguasai jaringan itu bisa memenangkan pertarungan. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Kalau misalnya seorang pemimpin itu terpilihnya sendiri sudah curang, sudah menggunakan money politics, sudah melakukan pengubahan distribusi suara, sudah menggunakan financial resources, state financial resources, sudah menggunakan state apparatus, maka apa yang bisa kita harapkan dari pemimpin seperti itu? Kan berat jadinya. Karena itu kita harus berjuang menjebol threshold itu di satu sisi, tapi juga bagaimana menciptakan pemilu yang jujur dan adil di sisi yang lain. Oke, cita-cita Anda jelas sangat-sangat kita idamkan. Cuma saya sedang mikir caranya bagaimana Anda mau menjebol itu, apa yang Anda mau jebol itu anunya di mana? Kalau kita main jebol-menjebol ini kan ada cara gradual, evolutionary, ada cara yang radikal, revolutionary. Nah, Anda pilih yang mana? Anda pakai semua. Kalau cara yang gradual itu ya dengan pendidikan, dengan penyadaran seperti ini dan lama waktunya, ya kan? Tapi yang cara yang revolusioner tidak juga jaminan karena bisa membawa korban, bisa membuat pelanggaran hukum, bisa terjadi chaos, bisa terjadi korban di sana sini dan lain sebagainya. Tapi kan kita harus berubah baik secara gradual maupun secara radikal kan? Kan pilihan hidup itu harus ke arah yang lebih baik. Kan tidak mungkin kita stagnan, terjebak pada kehidupan yang begini-begini terus, seolah-olah tanpa ada perubahan. Nah, hanya memang, kadang-kadang memang kita juga harus objektif. Mungkin perubahan itu ada,
Tapi kapasitas perubahan itu tidak full. Misalnya seorang pemimpin sesungguhnya dia bisa mengubah sampai 70%. Tapi dia tidak gunakan, dia cuma gunakan speed 30% saja. Nah, ini yang jadi persoalan. Karena saya meyakini bahwa barangkali dalam satu masa kepemimpinan, dia barangkali hanya bisa merealisasikan janjinya sampai tingkat 70%, misalnya dalam satu kasus pemberantasan korupsi. Tapi kapasitas itu tidak, kapasitas terpasang itu dia tidak gunakan maksimal. Itu masalahnya kan. Tapi kalau sampai 100% ya barangkali kita butuh waktu. Hanya kapasitas terpasang itu yang saya lihat tidak terlihat digunakan semaksimal mungkin. Jadi sebetulnya judul pertemuan kita hari ini, adakah mafia hukum di Indonesia? Itu kemudian dari pembicaraan ini kita berkembang, adakah mafia politik di Indonesia? Kalau mafia politik, saya yakin banyak. Karena ciri dari mafia politik itu adalah misalnya, kalau ada pengangkatan pejabat publik misalnya, yang dicari itu bukan yang paling berintegritas, yang paling berkapasitas, yang paling punya netralitas, tapi yang barangkali yang banyak isi tas. Nah itu sendiri kan bentuk kemafiaan kan, karena tidak mungkin kan ciri mafia harus ada orang yang bekerja sama. Jadi kalau dia lonely ya, itu sendirian, single fighter, nggak mungkin dia sebut mafia. Tapi kalau misalnya kita bicara institusi politik yang rata-rata jamak, kan institusi politik jamak, maka kita bisa katakan ya bekerjanya ala mafia pastinya, walaupun barangkali kita sulit mengatakan bahwa siapa pemimpin mafianya dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah kalau misalnya yang diputuskan itu hal-hal yang sifatnya buruk misalnya, maka kita harus pertanyakan kok bisa begini. Saya kasih contoh Pak Jaya. Saya termasuk orang yang mempersoalkan undang-undang Minerba yang baru. Jadi undang-undang Minerba yang baru yang dilahirkan pada masa corona ini, COVID-19 2020 kemarin. Di undang-undang lama, Undang-Undang 4 tahun 1999 dikatakan bahwa pertambangan yang konsesinya sudah habis selama kalau nggak salah 25 atau 30 tahun, itu akan jatuh ke negara. Dikembalikan kepada negara, dan negara yang kemudian akan mengusahakannya, baik mengusahakan sendiri atau memberikan first option kepada badan usaha milik negara BUMN. Kalau nggak mampu, diberikan kepada swasta, dan swasta yang bersangkutan bisa ikut lagi lelang, tapi hanya dibatasi kalau tidak salah maksimal sekian hektar. Kalau nggak salah sekian 10 atau 15 hektar. Oke. Ketentuan yang baik ini, yang menguntungkan negara ini, justru diganti dengan undang-undang yang baru. Di mana undang-undang yang baru mengatakan mereka yang sudah areal tambangnya ini habis konsesinya, itu bisa diperpanjang 10 kali 2 tahun, alias 20 tahun, otomatis. Tentu dengan mungkin membayar syarat-syarat tertentu. Tapi intinya tidak ada lagi proses lelang atau pengambil alihan oleh negara dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah, kok bisa wakil-wakil rakyat misalnya atau pemerintah mengesahkan undang-undang seperti itu yang memberikan keuntungan besar kepada negara sesungguhnya? Ya, maka jawabannya sederhana. Kalau misalnya penguasanya itu sendiri penambangnya, kan sulit kita. Iya, ya gampang itu memang. Ya memang kepentingannya kan ya. Iya. Itu yang Nah, sekarang yang model-model kerja mafia gitu. Yang saya amati apa terjadi di Hongaria seperti itu Pak sekarang. Di Hongaria itu penguasa yang membuat hukum. Iya. Dan hukumnya disesuaikan untuk kepentingan mereka.
Ya, dan sekarang ini tidak hanya itu, penguasa, jadi gini, dia berkuasa, dia juga memegang pasar, bisnis, market, dia juga media, dan dia juga punya massa. Wah, itu hebat sekali tuh tokoh itu. Iya. Jadi dia berkuasa, dia punya massa karena dia misalnya pemimpin partai politik, jadi dia kuasai people, dia kuasai bisnis juga karena dia businessman, dan dia juga kuasai media karena dia juga orang media. jadi menghadapi hal seperti itu lebih sulit lagi. Karena dia berkuasa, dia punya media, dia punya rakyat, dia punya bisnis. Dan punya duit. Iya, karena dia punya bisnis, dia punya duit. Gitu. Aduh Pak ini sebetulnya ya gimana ya, jadi ini kok saya wawancara Anda ini tadinya saya mengharap akan ada satu harapan, tapi ya sekarang harapan saya tinggal moga-moga perjuangan Anda untuk threshold itu berhasil. Amin. Ya tapi kan kita kan nggak boleh berhenti Pak. Jadi kadang-kadang ada orang yang mengatakan, waduh nggak mungkin berhasil. Kalau misalnya setiap perjuangan itu garansinya keberhasilan, maka tidak akan ada yang namanya pejuang. Karena semua orang bisa melakukannya pasti. Ya. Setiap kita melakukan sesuatu pasti berhasil, itu nggak ada pejuang. Gitu. Karena ada garansi seperti itu, maka dia bukan lagi hal yang perlu diperjuangkan. Iya. Itu rutinitas namanya, seperti makan, minum dan lain sebagainya saja. Oke, Pak Prof, begini. Waktu yang membatasi, sebetulnya saya mau berlanjut ya, mungkin ya saya agak masochis sendiri, senang juga diseksa oleh Prof ini ya. Mungkin nah begini. Waktu yang membatasi tentu dan juga karena kedangkalan wawasan saya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya saya ajukan tapi tidak saya ajukan. Nah, monggo sekarang Prof tolong, dan sebagai penutup apa yang menurut Prof masih perlu kita ketahui bersama terkait dengan, atau tidak terkait lah, sekarang sudah lepas itu dengan dari judul yang pura-pura tadi, itu kan pura-pura tanya kan sebetulnya adakah itu. Nah, bagaimana? Apa yang masih kita perlu ketahui untuk yang penting adalah membangun masa depan bangsa Indonesia yang sangat kita cintai bersama ini menjadi lebih baik ketimbang masa kini. Silakan. Ya, ada dua hal Pak Jaya. Pertama, ke diri kita sendiri ya, saya berharap kita tetap menjadi bagian dari warga negara yang mau memiliki kontribusi kepada kebaikan negara. No matter posisinya di mana. Apakah Anda posisinya sebagai pejabat publik ataukah sebagai warga negara biasa. Jadi kita tetap berkontribusi untuk membangun kebaikan. Nah, mudah-mudahan ada aliansi kebaikan yang banyak sehingga ini menjadi modal sosial kita untuk perubahan-perubahan yang lebih cepat, lebih akseleratif. Yang kedua, saya langsung address-nya kepada pemimpin tertinggi saja, primus inter pares. Mudah-mudahan dalam usia yang 60 tahun kemarin menjadi pemimpin yang enlightened, yang tercerahkan, karena usianya udah 60 tahun, sehingga mulai berpikir untuk mewariskan sebuah legacy yang baik dan pantas dikenang. Misalnya, ya kalau dikaitkan dengan pemberantasan korupsi, mulai berpikir bagaimana pemberantasan korupsi efektif, bagaimana membenahi penegak hukum, bagaimana memperkuat KPK, bagaimana lainnya. Bagaimana memprioritaskan pembangunan itu kepada kelas menengah ke bawah misalnya, bagaimana mengurangi vested interest, bagaimana mengurangi kelompok-kelompok lobis di istana yang barangkali sekarang lebih mengontrol state financial kita. Termasuk juga bagaimana mengimplementasikan, mengejawantakan pemilu yang jujur dan adil, bukan pemilu kriminal yang dipenuhi dengan permainan uang hingga tidak hanya ratusan miliar tapi sampai triliunan dan membocorkan katakanlah badan-badan usaha milik negara ya, seperti kasus Asabri, kasus Jiwasraya dan lain sebagainya yang konon orang mendengarainya ada kaitannya dengan soal kompetisi politik. Nah, mumpung tidak lagi menjadi calon presiden,
untuk 2024 dan mudah-mudahan tidak tergoda dengan kampanye 3 periode sehingga sisa masa jabatan ini benar-benar didedikasikan untuk meninggalkan legacy yang baik, yang patut kita kenang sebagai ya katakanlah warga negara yang memimpin, yang mengenang pemimpinnya. Begitu Pak Jaya? Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa Profesor Refli Harun itu sangat mencintai Presiden Republik Indonesia yang sekarang ya. Insya Allah. Yes, syukur alhamdulillah. Bukan mencintai, yang kita cintai adalah negara. Ya. Ya. Jadi siapapun yang berbuat baik kepada negara, kita akan cintai. Ya, oke. Ya. Terima Tapi kalau kasih. dia tidak berbuat baik bagi negara, ya kita harus lawan. Kita harus beri masukan. Kita harus beri kritik. Tentu sesuai dengan koridor konstitusi dan demokrasi. Koridor hukum yang ada. Terima kasih, Prof. Kami tidak punya apa-apa, Prof. Cuma kami nanti akan mengirimkan sangat sederhana ucapan terima kasih kepada Profesor Refli Harun, Sarjana Hukum, Master Hukum. LLM itu apa, Pak? Malah saya nggak ada. Kalau sarjana hukum itu adalah susah hidup. Kalau MH itu makan hati, LLM itu lama-lama mati. Rupanya jawabannya sudah terstruktur. Oke. Nah ini kemudian kami ucapkan terima kasih karena Anda sudah berkenan menjadi narasumber pada acara sederhana kami ini. Terima kasih, tepuk tangan untuk Profesor Refli Harun.